Satu lagi anak bangsa yang patut kita banggakan. Ya, Muhammad Adi Panuntun. Dia berhasil meraih berbagai penghargaan atas ide-ide kreatif yang menakjubkan. Adi Panuntun dikenal sebagai kreator digital asal Bandung. Dengan memadukan kreasi foto, film, musik, serta desain grafis yang kemudian ditimpakan melalui proyektor pada medium tembok, maka kita akan melihat pertunjukan video di berbagai gedung yang disebut video mapping. Adi Panuntun dan kawan-kawan berhasil membakar dan meruntuhkan gedung bersejarah di Indonesia dengan video mapping kreasinya. Museum Fathahillah di Jakarta, Museum Batik di Pekalongan, dan Gedung Sate di Bandung misalnya. Adi Panuntun dan kawan-kawan yang membuat puluhan video mapping dengan tujuan komersil mengaku, video mapping memiliki kapasitas yang sama dengan pembuatan film. Untuk di Indonesia, video mapping masih belum banyak kompetitornya. Meski demikian, Adi tetap tak berhenti untuk berkarya melalui film. Adi bersama 9 Matahari berhasil menelurkan sebuah karya film dokumentasi video mapping projects berjudul Blending the Boundaries ke layar lebar. Tak heran Adi dan kawan-kawan memperoleh aneka apresiasi atas hasil kreativitas mereka. Indigo Awards 2010 kategori Young Inspiring Creator dan penghargaan Gubernur Jawa Barat 2008 sebagai perusahaan yang sukses menyebarkan budaya kreatif di lapangan. Selain itu, 9 Matahari juga berhasil meraih Piala Citra di Festival Film Indonesia 2009 untuk kategori skrip terbaik, serta Most Favorite Indonesian Feature Film dalam Jakarta International Film Festival 2009 melalui film Cinta. Ya, dan pagi hari ini kita sudah kedatangan pelaku yang merobohkan gedung sate, atau tepatnya merobohkan gedung di Kota Tua Jakarta, yaitu Museum Fathahillah maksud saya. Tapi juga pernah membakar gedung sate yang ada di Bandung. Siapa sih orang yang saya maksud? Dia adalah Adi Panuntun. Selamat pagi Adi. Pagi Adrian, pagi Marisa. Selamat pagi, ini loh bapaknya video mapping di Indonesia gitu. Adi. Bapak kayaknya udah tua ya. Oh ya, masnya, Kak video mapping. Itu kapan sih peristiwanya Adi tuh sampai merobohkan Museum Fathahillah? Itu Maret 2010, jadi udah 4 tahun yang lalu ya, berarti kita sekarang tanggal 1 Januari 2014, jadi udah 4 tahun yang lalu. Oke, Adi tuh menggunakan teknologi yang namanya video mapping. Sebenarnya apa sih yang dimaksud video mapping itu, Di? Video mapping ini sebenarnya adalah satu teknik memetakan gambar video pada satu permukaan objek tertentu, di mana video tersebut mampu mengikuti lekuk permukaan, bentuk permukaannya. Sehingga ketika kita menyaksikan bentuk permukaan yang biasanya seperti Museum Fathahillah, warnanya putih, lalu terkesan kokoh, lalu tiba-tiba kita buat seolah ada akar yang menjalar, lalu tiba-tiba dia berubah dari asalnya kokoh, kemudian kita runtuhkan. Nah, ini bisa menghasilkan ilusi yang cukup dramatis dan asik untuk dinikmati oleh mata kita. Seperti yang kita lihat sekarang nih ya. Ya, Betul ini. sekali. Jadi apa saja yang harus diperhitungkan? Karena saya tadi tidak mengira ternyata kalau video mapping itu bukan hanya memproyeksikan gambar saja, tapi dari bentuk pun juga harus diperhatikan. Iya, betul. Berarti apa saja maksudnya elemen-elemen yang membuat video mapping ini begitu real? Ya, kalau kita lihat gambarnya di sini, ini kan kita membuat animasi semacam visual effects dari 3D animasi yang kita petakan. Nah, 3D animasi itu harus sesuai betul dengan bentuk dan kontur si permukaan, sehingga seolah-olah kelihatan bentuk atau kontur itu tidak ada animasinya, tapi begitu ia bergerak maka ilusi yang diterima oleh mata kita akan melihat itu seolah menjadi real, runtuh. Bagaimana Anda pertama kali tertarik dengan video mapping? Sebenarnya ini awalnya tahun 2009, 2008 akhir waktu itu. Saya tertarik karena saya kan sejak kuliah udah mengeksplorasi audiovisual, film semacam itu, tapi selalu pada layar datar, seperti kalau kita nonton TV atau bioskop. Nah, ketika teknologi proyektor masuk, nah saya mulai melihat bahwa proyeksi gambar ini bisa kita tembakkan pada bidang apapun yang tidak datar. Nah, waktu itu saya coba ke furniture di kantor, lalu saya melihat ada satu efek yang menarik ketika akhirnya
saya coba mengeksplorasi itu terus, dan kebetulan memang di Eropa pun itu baru dieksplor di tahun 2007-2008. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu ketinggalan. Dan Adi ini kan sekarang sudah sangat terkenal, bukan hanya di Indonesia, tapi juga internasional. Apa proyek yang Adi dapatkan dari luar negeri? Kalau proyek-proyek luar negeri itu mulai dari yang skala festival internasional, seperti kemarin karya kita berhasil menembus satu festival bergengsi di Geneva, Mapping Festival. Jadi mungkin kayak kalau festival film itu kayak Sundance di Amerika ya. Jadi kalau kita melihat di Vimeo, banyak sekali video-video bagus. Nah, orang-orang yang bikin video di Vimeo yang bagus-bagus itu ngumpul di Mapping Festival itu. Jadi waktu juga saya sempat gemeter juga, wah karya kita kok bisa sampai diperhitungkan oleh mereka. Nah, setelah itu tawaran dari festival-festival internasional bergiliran datang, mulai dari Jepang di Media Art Festival, salah satu Media Art Festival di sana. Lalu tahun depan ini kita juga diundang ke Tech Art Exhibition di Taipei, Taiwan. Nah, kalau proyek dalam 3 minggu ke depan ini kita akan mengerjakan video mapping, merespon Museum Railways, Museum Kereta Api di Arab Saudi, di Riyadh tepatnya. Selamat atas prestasinya selama ini ya ternyata. Biasa, ya. Nah tadi kan Adi juga sempat mengatakan ternyata ada kompetisi internasional gitu. Nah kira-kira apa sih yang membedakan ya video mapping yang Adi buat seorang warga negara Indonesia yang begitu khusus dengan luar negeri? Yang menarik itu inspirasi keindonesiaan. Jadi karena mungkin kita kental dengan nuansa multicultural, itu banyak sekali aset yang bisa kita manfaatkan, lalu kita visualisasikan dengan teknologi baru ini, sehingga menghasilkan satu dramatisasi ilusi yang beda sama karakter-karakter negara lain. Eropa itu cenderung monokrom, lalu kalau misalnya Amerika, ya kita udah bisa bayangkan misalnya hal-hal yang futuristik. Jepang juga sama. Nah, tapi Jepang ini juga menarik, mulai beririsan antara culture dan teknologi. Nah, ketika kita maju dengan karya-karya kita yang sangat kental dengan ornamen, lalu kental dengan sejarah gitu. Ini jadi menjadi satu selling point yang baik buat international event. Pada saat Adi membuat video mapping, biasanya Adi tuh bekerja sendiri atau dibantu tim? Ada timnya? Terus biasanya mendapatkan inspirasi itu dari mana aja sih, Dik? Yang pertama, saya pasti kerja tim. Ada banyak, mungkin kadang bisa sampai puluhan yang membackup tim saya yang tergabung di 9 Matahari di kantor. Lalu juga untuk inspirasi, itu pasti kita dapat dari yang pertama Indonesia. Nanti dari situ Indonesia ini bisa kita petakan, mulai dari sejarahnya, kemudian aset budayanya, kelucuan-kelucuan isu sosialnya. Gitu. Contohnya apa? Kalau dibahas bisa panjang lebar. Salah satunya deh kelucuan-kelucuan itu yang bisa dijadikan inspirasi. Sebenarnya kayak video mapping di Fathahillah itu saya mencoba menyampaikan aspirasi sebagai generasi muda yang concern, yang peduli terhadap isu ruang publik di kota tempat kita tinggal. Kota-kota kita ini kan sekarang kurang memiliki ruang terbuka hijau atau ruang publik di mana masyarakat bisa berkumpul untuk bisa mendapatkan inspirasi. Kan seringkali kita misalnya mau pergi refreshing, larinya ke mall lagi. Benar. Sampai ke mall kita dicekoki oleh aktivitas-aktivitas konsumtif. Jadi ngelihat iklan, ingin belanja dan sebagainya. Sale. Padahal sisi psikologis kita itu kan kadang butuh juga. Misalnya kita ingin melihat sesuatu yang hijau, misalnya awan bergerak atau taman yang baik. Hal-hal yang kita hanya sekedar duduk, lalu kita bisa mendapatkan inspirasi gitu. Gratis pula. Gratis pula. Nah, lewat Fathahillah saya coba menyampaikan aspirasi tersebut, mengklaim kembali ruang publik untuk tidak semuanya harus menjadi ruang konsumtif. Jadi kita bisa membuat tayangan yang inspiratif, kita berkumpul bersama, dan seterusnya. Dan efeknya juga museum memiliki kemampuan untuk bisa menarik pengunjung lagi kan. Karena dia bisa merevitalisasi tampilannya, tidak harus
dengan cara-cara lama terus. Tapi waktu itu didukung nggak sih oleh kementerian terkait sih? Didukung sekali terutama oleh waktu itu almarhum Ibu Aurora Tambunan. Beliau waktu itu menjabat sebagai deputi gubernur untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata. Ya, Ibu Aurora. Di situ kita dapat banyak sekali dukungan sehingga kita bisa merealisasikan proyek kolaboratif yang cukup kompleks ini. Dan ya alhamdulillah hasilnya sangat mencengangkan. Saya sendiri juga nggak pernah ngebayangin bisa sampai seheboh itu. Tapi ya syukur berarti memang banyak yang memiliki aspirasi sama tapi tidak terkemukakan. Dan waktu itu kebetulan saya bisa menemukan cara yang menarik untuk bisa menyampaikan aspirasi tersebut sehingga ini bisa menjadi sebuah gerakan bersama. Jadi aspirasi yang akhirnya diapresiasi. Ya. Ini bicara mengenai project, ini ada film dokumenter namanya Blending the Boundaries, a Video Mapping Documentaries. Ini tentang apa? Kamu yang buat? Ya, itu saya dan teman-teman disutradarai langsung oleh adik saya sendiri. Ya, tapi nggak bisa hadir ke sini sekarang. Jadi film ini berangkat dari karena keinginan kita untuk sharing knowledge yang kita bisa dapatkan dan pernah kita alami selama kita membuat video mapping 3 tahun ini ya, 3 tahun terakhir ini. Kita sudah mengakses lebih dari 5 gedung-gedung besar dan sudah 8 kali kita melakukan proyeksi ke gedung-gedung besar di Jawa. Nah, banyak sekali teman-teman di kalangan kampus, baik itu mahasiswa maupun dosen, yang membutuhkan, yang tertarik, tapi mereka tidak punya referensi. Karena video mapping ini baru, jadi kita nggak bisa menemukan bukunya, kita tidak bisa menemukan keilmuan yang sudah ada di kampus-kampus secara spesifik gitu. Ini adalah keilmuan baru yang harus mungkin saya juga ingin mendorong pihak kampus untuk bisa beradaptasi dengan media baru ini sehingga mahasiswa-mahasiswa kita sekarang bisa lebih mengupdate kemampuan terutama teman-teman yang mengeksplorasi wilayah audiovisual. Jadi kalian nggak takut ada saingan ya? Kalau saingan sih nggak takut, karena sebenarnya sama seperti ini, industri film misalnya, sutradara sekarang sudah banyak, tapi kita juga masih bisa melihat ada film yang bisa dikategorikan berkualitas baik dan enak untuk ditonton, dan ada juga film-film yang tidak nyaman untuk ditonton. Jadi kreativitas itu tidak akan dibatasi oleh karena hanya ada kompetisi. Tapi di sini saya lihat, ada 9 Matahari University. Ini maksudnya apakah memang Adi juga sekaligus bikin kampus? Nah, khusus video mapping. Ya, ini menarik sebenarnya. Studio yang kami buat 9 Matahari itu lahir 5 tahun yang lalu. Berawal bukan dari modal kapital, bukan dari modal uang, tapi spirit untuk terus berinovasi dan berbagi pengetahuan. Waktu itu kami sangat tertarik dengan dunia teknologi audiovisual dan film, dan kita berbagi saling sharing tentang itu. Nah, lama-kelamaan kita berkumpul semakin besar, dan gara-gara berbagi malah justru datang proyek-proyek ke kita, dan kita kerjakan bersama, jadi uang. Lalu sebagian dari uang itu kita buat untuk eksplorasi karya baru lagi, begitu seterusnya bergulir. Sehingga ketika ini sudah menjadi sebuah perusahaan, saya tidak ingin melupakan apa yang telah membuat ini 9 Matahari hadir sekarang. Dulu adalah ruang berbagi tersebut. Sehingga akhirnya ya kita coba cari istilah yang agak-agak keren gitu. 9 Matahari University kayaknya keren deh. Meskipun ya mungkin belum tentu juga bisa jadi Universitas 9 Matahari. Tapi ya keinginan Adi untuk berbagi sudah ditunjukkan melalui video dokumenter yang luar biasa ini ya. Nah, ini pertanyaan terakhir, singkat saja jawabannya. Gedung impian yang ingin diproyeksikan oleh 9 Matahari, apa? Istana Negara mungkin. Istana Negara. Baik, terima kasih banyak Adi sudah berbagi di sini. Nah, video mapping ini saat ini sudah dipakai dalam berbagai acara dan promo. Tampilannya yang luar biasa juga membuat video mapping ini digunakan untuk membuat show lebih berwarna. Begitu? Betul sekali, Mbak.